Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Nino dan Bu Reska sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini, saya Karisa Mahira Dewati dan rekan saya Juvian Keviani Makaraka. akan memaparkan laporan hasil wisata minat khusus yang sudah kami buat. Yang pertama adalah landasan teori tentang dark tourism. Jadi, dark tourism adalah konsep pariwisata yang merujuk pada kegiatan mengunjungi lokasi yang berhubungan dengan kematian, tragedi, konflik, bencana, atau peristiwa kelam dalam sejarah. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lennon dan Foley pada tahun 1996 yang menjelaskan bahwa dark tourism muncul karena ketertarikan manusia terhadap kejadian tragis dan upaya memahami makna di balik peristiwa tersebut. Selanjutnya ada profil destinasi Museum Sasmita Loka Abdul Haris Nasution. Museum Sasmita Loka adalah bekas rumah dari Abdul Haris Nasution dan keluarganya, yang sekarang difungsikan sebagai museum. Bangunan terletak di Jalan Toko Umar nomor 40, kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah ini dahulu ditempati Nasution sejak ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan tetap menjadi kediaman keluarga hingga wafatnya pada tahun 2000. Museum ini resmi dibuka pada 3 Desember 2008 sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan sejarah utamanya peristiwa sekitar Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S PKI. Selanjutnya ada progres satu pada tanggal 18, eh, belum di next, Cok. Saya ntar crop aja ya. Selanjutnya ada progres satu pada tanggal 18 September 2025. Kami membuat kelompok yang terdiri dari saya, Karisa, dan Jovienka, serta menentukan tema SIT yaitu Dark Tourism. Untuk progres kedua, pada tanggal 22 September 2025, kami membaca studi literatur mengenai dark tourism dan studi literatur mengenai tempat-tempat yang termasuk dalam kategori dark tourism. Untuk studi literatur mengenai dark tourism, kami membaca jurnal mengenai motivasi dan potensi dark tourism di Indonesia dari jurnal UNY-ACID serta studi literatur destinasi dark tourism yaitu Dark Tourism Potential in Jakarta dari LIP UI-ACID. Oke, selanjutnya ada progres 3 pada tanggal 24 September 2025. Yang pertama, kami mengidentifikasi beberapa opsi tempat wisata dark tourism. Yang pertama ada Museum Taman Prasasti, Museum Fathahillah, dan Museum Sasmita Loka. Selanjutnya kami menentukan tempat dan kami memilih Museum Sasmita Loka Abdul Haris Nasution sebagai lokasi SIT. Next. Nah, kenapa kami milih Museum Sasmita Loka? Museum Sasmita Loka Abdul Haris Nasution merupakan salah satu museum sejarah yang memiliki nilai edukasi tinggi karena menyimpan kisah kehidupan Jenderal Abdul Haris Nasution serta tragedi G30S 1965. Keaslian ruang kejadian, koleksi pribadi, serta narasi sejarah yang mendalam membuat museum ini sangat cocok dijadikan SIT karena memberikan pengalaman yang tematik, fokus, dan tidak dapat ditemukan pada wisata umum. Selain itu, keberadaan peristiwa tragis seperti penembakan dan penculikan yang terjadi di lokasi ini menjadikan Museum Sasmita Loka termasuk ke dalam kategori dark tourism, di mana wisatawan datang untuk memahami peristiwa kelam, merenungkan dampaknya, dan mempelajari sisi-sisi sejarah yang penuh konflik. Inilah yang menjadikan museum ini relevan dengan destinasi wisata minat khusus yang bertema dark tourism. Next. Selanjutnya ada progres 4 pada tanggal 25 September 2025. Kami menentukan tanggal untuk observasi dan kami melaksanakan observasi pada minggu ketiga di bulan Oktober.
Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2025, kami melaksanakan observasi langsung ke Museum Sasmita Loka Abdul Haris Nasution. Dan di sana kami strolling around area museum untuk mengamati dan memahami alurnya dan mengambil dokumentasi. Next. Untuk inner outer circle-nya, di sini ada inner circle yang pertama, bangunan rumah asli Jenderal Nasution. Selanjutnya, jejak tragedi sejarah, lalu narasi sejarah yang kelam, koleksi benda otentik, dan tur edukatif yang mengenang peristiwa G30S. Untuk outer circle-nya yang pertama, foto spot dengan elemen visual museum. Yang kedua, ada jelajah area sekitar museum atau city tour sejarah. Yang ketiga ada diskusi, refleksi, atau edukasi umum sejarah. Yang keempat ada kafe dengan bangunan bekas kamar Pierre Tendean. Next, selanjutnya itu ada SWOT. Yang pertama ada strength. Strength yang pertama itu nilai sejarah yang kuat dan otentik. Yang kedua, lokasinya strategis, ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terus yang ketiga, koleksi dan tata pamer mendukung narasi sejarah. Terus yang terakhir, edukatif dan reflektif. Selanjutnya, weakness-nya yang pertama itu ada pameran masih didominasi oleh display konvensional, lalu minimnya kehadiran aktif di media sosial. Terus yang terakhir, tidak ada pemandu atau guide dari tidak ada pemandu atau guide dan petugas edukasi. Selanjutnya ada opportunities-nya. Yang pertama, bisa menarik minat pelajar dan wisatawan minat khusus. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan sekolah, komunitas sejarah, kampus, dan dinas pariwisata. Yang ketiga, ada pengembangan AR atau VR, audio dan video interaktif. Yang terakhir, program revitalisasi Museum Nasional. Dan traits-nya yang pertama, ada persaingan museum lain di Jakarta. Yang kedua, minat terhadap sejarah G30S bisa menurun. Dan yang ketiga, resiko kerusakan dan biaya perawatan yang tinggi. Terus yang terakhir ada topik G30S, rentan diperdebatkan sehingga butuh penyampaian yang hati-hati. Oke, next. Selanjutnya ada progres 5 pada tanggal 20 Oktober sampai 30 Oktober 2025. Kami menyusun konsep awal paket wisata dan alur kegiatannya. Next, untuk aktivitas utamanya, yang pertama ada tur Museum Sasmita Loka, Jenderal Abdul Haris Nasution. Tur ini dimulai dengan pengenalan sosok Jenderal Abdul Haris Nasution, kemudian peserta menelusuri ruang-ruang asli kediamannya, termasuk kamar tempat peristiwa G30 SPKI 1965 terjadi. Setiap ruangan menampilkan artefak pribadi seperti pakaian dinas dan foto keluarga. Sementara pemandu memberikan narasi yang menggambarkan ketegangan peristiwa tersebut serta keberanian sang jenderal. Kegiatan kedua ada sesi refleksi dan diskusi nilai kemanusiaan. Setelah tur, peserta berkumpul di halaman museum untuk merenungkan nilai kemanusiaan, keberanian, dan pengorbanan dalam kisah Jenderal Nasution. Melalui dialog singkat, mereka berbagi pandangan tentang bagaimana peristiwa kelam tersebut dapat menjadi pelajaran bagi perdamaian saat ini. Aktivitas ketiga adalah kunjungan ke kafe, Coffee and Eatery by Ambrosia. Kegiatan ditutup di Coffee and Eatery by Ambrosia yang dahulu merupakan kamar Pierre Tendean. Ruang yang kini menjadi kafe menghadirkan suasana yang reflektif. Tempat peserta menikmati kopi sambil mengenang pengabdian Pierre Tendean. Transformasi ruang tragedi menjadi ruang damai, melambangkan rekonsiliasi dan harapan baru. Selanjutnya ada progres 6 pada tanggal 28 Oktober 2025, kami membuat video, namun itu masih berupa draft. Lalu dilanjut hingga 10 November 2025. Lalu selanjutnya ada pembuatan draft poster dan brosur pada tanggal 5 November 2025 hingga 20 November 2025. Selanjutnya ini ada hasil dari video promosi yang sudah kami buat.
yang panjang dan pedih dalam hidup yang muram dan letih. Ku masih di sini. Oke. Selanjutnya ada progres 8 pada tanggal 29 Oktober sampai 5 Desember 2025. Kami menyusun laporan hasil akhir. Next. Di sini ada pembagian kerjanya. Yang pertama, untuk menentukan tempat dan waktu observasi, kami ngelakuinnya berdua. Selanjutnya ada Karisa mencari studi literatur mengenai tema SIT Dark Tourism. Lalu ada Jovenka, saya sendiri, mencari studi literatur mengenai destinasi wisata yang sesuai dengan tema Dark Tourism. Selanjutnya, saya mengambil dokumentasi video dan Karisa mengambil dokumentasi foto. Selanjutnya, kami berdua menganalisis tempat serta menyusun laporan dan paket wisata tema Dark Tourism. Selanjutnya, saya mengedit video, dan untuk poster dan brosur, kita ngerjainnya berdua. Bisa aja next. Berikut ada beberapa dokumentasi foto Museum Jenderal Abdul Haris Nasution. Untuk kesimpulannya, Dark Tourism ini sebagai wisata minat khusus yang menawarkan pengalaman memahami peristiwa kelam dan sejarah secara lebih mendalam. Untuk motivasi wisatawannya, bukan sekedar rasa ingin tahu, tetapi mencari edukasi, refleksi, dan suasana yang lebih kuat secara emosional. Paket wisata yang kami susun untuk malam hari ini meningkatkan daya tarik dark tourism, karena suasana malam memperkuat narasi dan pengalaman. Paket ini efektif karena memadukan edukasi, storytelling, dan atmosfer yang mendukung tanpa meninggalkan etika dan penghormatan terhadap sejarah. Oke, mungkin segitu aja untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.